Perkenalkan, nama saya Putri Arvita Oktavia, ketua dari kelompok Queen Acrylic. Di sini saya akan mempresentasikan Queen Acrylic kerajinan tangan anak bangsa dibuat dengan cinta. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Cindy Amelia Putri, yang kedua Eli Yulianingsi, dan yang ketiga Bagas Kurniawan. Sekarang kita akan mulai presentasinya. Yang pertama, bisnis background. Dari zaman dahulu, gaya berpenampilan memang sangat diperhatikan oleh semua jenis kalangan. Bahkan sampai sekarang orang-orang sangat memperlihatkan gaya berpenampilan mereka. Gaya penampilan yang orang-orang kenakan juga bisa menggambarkan karakter diri mereka masing-masing. Saat ini banyak sekali orang-orang memperpadupadankan gaya berpenampilan mereka dengan aksesoris agar bisa mempercantik diri atau lebih menarik saat dilihat. Oleh karena itu, banyak sekali perempuan yang tertarik dan berminat untuk mengoleksi aksesoris yang lucu, unik, dan model yang bagus. Tak hanya perempuan saja, beberapa laki-laki juga tertarik dengan aksesoris untuk menambah keunikan di style fashion yang mereka gunakan. Walaupun sudah banyak orang yang berprofesi sebagai pengrajin hiasan atau pernak-pernik, namun yang menggunakan resin sebagai bahan bakunya terbilang masih sedikit. Banyaknya peluang yang tersedia untuk membuka suatu usaha atau bisnis baru dalam kerajinan tangan. Disinilah timbul ide kami untuk membuat sebuah kreasi atau kerajinan tangan dari akrilik resin. Secara alamiah, resin diekstrak dari getah pohon jenis konifera seperti cemara, rujung, dan lain-lain. Getah ini kemudian diproses menjadi cairan kental yang dapat mengawetkan tumbuhan dan hewan. Selain itu, resin juga dapat dibuat secara sintetis dengan menggunakan campuran bahan kimia. Sifat yang dimiliki resin ini kemudian mendorong munculnya ide membuat aneka kerajinan berbahan dasar resin. Kerajinan resin mampu memikat dengan tampilannya yang bening maupun warna-warni. Resin ialah zat yang biasanya berwarna bening, kuning, hingga kuning kecoklatan. Sebenarnya tujuan utama resin adalah sebagai bahan dasar pembuatan fiberglass, lem, pernis, dan patri. Baru beberapa tahun belakangan saja muncul inspirasi untuk dijadikan seni. Resin juga berguna untuk mengawetkan barang yang mudah berubah seperti bunga, daun, bagian tumbuhan batang, dan lain-lain. Karena bahan baku yang diperoleh cukup mudah dan tidak mudah pecah, walaupun jatuh berkali-kali, warnanya juga tidak mudah pudar walaupun sudah lama digunakan. Serta kreasi dibuat dari bahan baku akrilik resin ini bisa beragam macamnya sehingga kami bisa mengkreasikan aksesoris yang lebih menarik dan unik, yang sesuai dengan selera dan tren fashion yang sedang ramai diperbincangkan. Oleh karena itu, perusahaan kami harus selalu bisa menciptakan ide yang lebih baru untuk aksesoris yang dijual, agar pelanggan tidak bosan dan bisa memikat hati mereka dengan aksesoris yang kami jual tersebut. Selain itu, dengan membuka usaha ini, perusahaan kami juga membuka peluang atau kesempatan bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan dalam bidang kreativitas, kerajinan tangan, serta memiliki ide lebih kreatif untuk mengembangkan usaha kami ini. Dan juga kami membuka lapangan kerja bagi mereka yang memiliki semangat untuk bekerja dalam perusahaan kami. Sehingga perusahaan kami bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu, kami berharap perusahaan kami juga bisa menciptakan serta meningkatkan kreativitas anak bangsa dalam berkreasi sesuai dengan keterampilan serta ide mereka masing-masing. Bisnis yang kami jalani ini bisa dilakukan secara offline dengan cara datang langsung ke toko kami atau bisa juga secara online melalui Instagram kami @queenacrylic_ dan juga WhatsApp kami di 087772023530. Dengan cara ini kami bisa mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan sehingga target atau sasaran kepada pelanggan bisa lebih besar. Ditambah zaman sekarang ini sudah banyak yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah aktivitas atau kegiatan mereka sehari-hari. Produk berbahan dasar resin ini sudah banyak diterima luas oleh masyarakat. Saat ini kita bisa dengan mudah menemukan kerajinan berbahan dari resin di pasar-pasar tradisional maupun toko-toko. Ini membuka peluang bagi siapa saja yang ingin serius terjun dalam usaha kerajinan resin. Tidak hanya di Indonesia saja, produk resin juga dikenal luas oleh masyarakat di dunia.
Jadi kami juga berharap Queen Acrylic bisa berkembang dan maju hingga ke luar negeri sehingga produk yang kami jual bisa dikenal dan disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Visi dan misi Queen Acrylic. Visi menjadikan perusahaan Queen Acrylic menjadi perusahaan yang handal dan terkemuka di bidang kreativitas kerajinan tangan, serta sebagai pusat kreativitas bagi orang-orang yang memiliki kreativitas serta inovasi sehingga mampu memiliki daya saing yang kuat di tingkat nasional bahkan internasional. Misi 1. Semakin meningkatkan semangat dalam berwirausaha serta menciptakan ide baru yang unik dan menarik. 2. Menjaga serta meningkatkan manfaat serta kualitas produk yang dijual. 3. Membuka lebih banyak peluang untuk memperkenalkan serta memasarkan produk di dalam maupun di luar negeri. 4. Memajukan produk kreativitas kerajinan tangan menjadi produk lokal yang berkualitas dengan harga terjangkau. 5. Selalu meningkatkan pelayanan serta kepuasan atas produk yang dibuat kepada para konsumen. Yang keenam, membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang memiliki keterampilan serta ide dalam menyalurkan kreativitas. 7. Selalu berusaha meningkatkan performa serta kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik di setiap harinya. 8. Berusaha membangun serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan orang-orang. 9. Mengikut sertakan produk-produk Queen Acrylic di berbagai pameran dagang, agar masyarakat di dalam maupun luar negeri makin mengenal produk Queen Acrylic. Statement Product Description. 1. Lovescan Acrylic Hairpin. Kami menamai dengan Lovescan Acrylic Hairpin karena jepit rambut besar ini bisa menggambarkan tentang peristiwa yang berjalan atau dilewatinya dengan penuh cinta atau kebahagiaan. Jepitan rambut besar ini juga bisa diberikan kepada seseorang yang menurut kita spesial. Dengan motif yang beragam dan cantik, aksesoris ini tidak hanya digunakan untuk menjepit seluruh rambut agar tidak berantakan, akan tetapi juga bisa memperlihatkan kecantikan dan keindahan rambut saat memakai Lovescan Acrylic Hairpin ini. 2. Everlasting Love. Everlasting Love yang berarti cinta abadi. Kalung juga bisa menggambarkan rasa kasih atau sayang kita kepada seseorang. Kalung ini sangat cocok digunakan untuk mempercantik penampilan sehingga terlihat lebih indah dan menarik. Dengan desain kalung yang terlihat mewah saat dikenakan, serta berbagai macam warna yang cantik bisa disesuaikan atau dipadu-padankan dengan style yang sedang digunakan. 3. Believing Everyday Acrylic Bracelet atau yang disebut dengan gelang. Gelang adalah sebuah perhiasan melingkar yang diselipkan atau dikaitkan pada pergelangan tangan seseorang. Gelang yang kami buat terbuat dari bahan resin atau akrilik. Terkadang gelang juga diartikan sebagai janji. Contohnya seperti gelang persahabatan. Dengan gelang persahabatan yang terus melingkar di pergelangan tangan menandakan kita percaya kepada sahabat kita bahwa kita akan tetap bersama. Oleh karena itu, kami menamakannya dengan Believing Everyday Acrylic Bracelet karena gelang ini bisa diartikan sebagai rasa percaya kepada seseorang yang berarti dalam hidup kita di setiap harinya. Yang keempat, The Sweetest Mystery Acrylic Earring. Dengan desain yang unik dan beragam, serta warna yang indah, The Sweetest Mystery Acrylic Earrings memberikan sentuhan manis bagi yang memakainya. Kami juga membuat desain anting yang terlihat modern serta elegan, sehingga terlihat indah saat dikenakan. Bahan-bahan anting yang kami gunakan juga berkualitas. 5. Juliet Acrylic Strap Bag. Strap bag merupakan perhiasan tambahan untuk tas. Kita bisa mengganti model atau bentuk strap bag sesuai style yang kita inginkan. Untuk strap bag yang kami jual ini berbahan dengan akrilik. Pilihan warnanya juga beragam sehingga bisa disesuaikan dengan warna kesukaan masing-masing. 6. Delight Acrylic Hair Clip. Jepit rambut kecil biasanya digunakan untuk menjepit poni. Selain itu juga bisa mempercantik penampilan pada rambut.
Sesuai dengan namanya, delight yang berarti kebahagiaan. Kami mengharapkan seseorang yang memakai delight acrylic hair clip bisa memberikan kebahagiaan bagi yang memakainya. Dengan pilihan model, bentuk, warna yang menarik dan beragam sangat cocok digunakan untuk memperindah penampilan. 7. Eternally Love Acrylic Ring. Cincin biasanya digunakan sebagai ikatan yang terjalin karena adanya rasa kasih sayang. Oleh karena itu, kami menamakannya dengan Eternally Love Acrylic Ring. Karena cincin melambangkan cinta yang abadi, selain sebagai ikatan kasih sayang yang terjalin, cincin juga digunakan sebagai aksesoris untuk mempercantik jari. Dengan desain yang beragam dan warna yang menarik, Eternally Love Acrylic Ring sangat cocok dipadu-padankan dengan style apapun. Di bagian organization struktur, Putri Arvita sebagai direktur yang bertugas memimpin perusahaan. Cindy Amelia Putri sebagai manajer keuangan yang bertugas menangani keuangan perusahaan dan laporan keuangan. Eli Yulianingsih sebagai manajer pemasaran yang bertugas menangani agen dan promosi. Bagas Kurniawan sebagai manajer produksi bertugas mengawasi produksi dan quality control. Layout business model kanvas. Queen Acrylic untuk key partnership-nya terdiri dari supplier resin, ekspedisi, dan pelanggan. Untuk key activities terdiri dari produksi, pengemasan, branding, pemasaran, dan customer. Untuk key resource-nya terdiri dari direktur dan cetakan mesin. Untuk value professions-nya, yang pertama ada Believing Everyday Acrylic Bracelet, yang kedua ada Everlasting Love Acrylic Necklace, yang ketiga ada The Sweetest Mystery Acrylic Earrings, yang keempat ada Juliet Acrylic Strap Bag, yang kelima ada Delight Acrylic Hair Clip, yang keenam ada Love Scan Acrylic Hair Pin, yang ketujuh ada Eternally Love Acrylic Rings. Untuk customer relationship-nya yang terdiri dari WhatsApp dan Instagram, untuk channelnya terdiri dari Instagram dan WhatsApp. Untuk customer segmennya ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, Indonesia, dan luar negeri. Untuk customer strukturnya terdiri dari bahan baku, promosi, produksi, gaji karyawan, dan kuota internet. Untuk revenue streamnya terdiri dari penjualan produk dan reseller. Gambaran bisnis model Queen Acrylic saat ini dapat dilihat pada setiap blok yang telah memiliki karakteristik masing-masing. Berikut ini penjelasan ke-9 blok bisnis model kanvas. Yang pertama ada Unique Value Proposition. Queen Acrylic memberikan proporsi nilai berupa produk aksesoris berbahan dasar resin akrilik. Bahan-bahan yang kami gunakan juga berkualitas, selain itu juga menawarkan berbagai macam aksesoris yang unik, sesuai dengan selera pelanggan dan pastinya harga yang kami berikan juga terjangkau. Yang kedua ada revenue stream. Arus pendapatan yang didapatkan oleh Queen Acrylic adalah melalui penjualan aksesoris akrilik yang dilakukan oleh reseller, medsos, serta melalui pabrik pelanggan Queen Acrylic yang datang langsung ke toko kami. 3. Cost struktur. Biaya yang dikeluarkan oleh Queen Acrylic adalah biaya bahan baku, biaya promosi, biaya produksi, biaya gaji, biaya karyawan, dan biaya lain yang keluar dari ekspektasi perusahaan yang kami bayangkan. Biaya gaji karyawan merupakan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, sedangkan biaya bahan baku menjadi biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan aksesoris. Keempat ada key resource. Sumber daya utama bagi Queen Acrylic adalah manusia. Bahan baku resin akrilik, berbagai macam model, finansial, dan juga tempat produksi. Yang kelima ada key activities. Aktivitas kunci perusahaan adalah proses produksi di mana aktivitas pengolahan pembuatan aksesoris akrilik. Aktivitas lainnya yaitu penjualan di mana penjualan merupakan aktivitas untuk mendapatkan pendapatan. Selain itu, aktivitas perusahaan adalah membeli bahan baku terbaik serta berkualitas. 6. Key partnership. Mitra utama Queen Acrylic adalah reseller yang dapat berperan dalam penjualan karena sebagian besar penjualan melalui reseller yang terbesar di Jakarta. Selain itu, produsen bahan baku juga berperan dalam pemasokan bahan baku Queen Acrylic. Ketujuh ada customer segment. Segmen pelanggan yang diambil dari Queen Acrylic yaitu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua dan pecinta kesenian kerajinan tangan Indonesia. Yang ke-8 ada channels. Saluran yang digunakan oleh Queen Acrylic adalah saluran langsung di mana pelanggan dapat membeli di Queen Acrylic
atau melalui reseller. Selain itu juga dapat membeli melalui sosial media Queen Acrylic. 9. Ada customer relationship. Queen Acrylic selalu menjaga hubungan baik dengan para reseller ataupun pelanggannya. Salah satunya adalah memberikan diskon atau promo untuk pelanggan dalam pembelian jumlah banyak. Financial plan. Biaya produksi. Yang pertama ada epoxy resin dan hardener. Jumlahnya ada 3 kg, dibeli per 750 gram. Harga satuannya 100.000, harga totalnya 400.000. Yang kedua ada bunga kering. Jumlahnya ada 10 box, dibeli per 1 box. Harga satuannya 20.000, harga totalnya 200.000. Yang ketiga ada pigmen atau pewarna, jumlahnya ada 20 warna, dibeli per 100 gram, harga satuannya 20.000, harga totalnya 400.000. Yang keempat ada kristal atau glitter, jumlahnya ada 18 warna, dibeli 1 warna, harga satuannya 3.000, harga totalnya 54.000. Yang kelima ada kaitan anting, jumlahnya ada 120 piece, dibeli per 12 piece, harga satuannya 6.000, harga totalnya 60.000. Yang keenam ada rantai kalung, jumlahnya ada 20 meter, dibeli per 2 meter, harga satuannya 4.500, harga totalnya 45.000. Yang ketujuh ada jepit rambut buaya, jumlahnya ada 30 piece, dibeli per 1 piece, harga satuannya 1.000, harga totalnya 30.000. Yang ke-8 ada lem, jumlahnya 3 piece, dibeli per 110 mili, harga satuannya 51.000, harga totalnya 153.000. Yang ke-9 ada kaitan tas, jumlahnya ada 20 piece, dibeli per 1 piece, harga satuannya 1.000, harga totalnya 20.000. Ke-10 ada kaitan kalung, jumlahnya ada 48 piece, dibeli per 12 piece, harga satuannya 12.000, harga totalnya 48.000. Kemudian yang 11 ada label gantung, jumlahnya ada 100 piece, dibeli per 1 piece, harga satuannya Rp500, harga totalnya Rp50.000. Yang ke-12 ada label tempel, jumlahnya ada 100 piece, dibeli per 1 piece, harga satuannya Rp500, harga totalnya Rp50.000. Yang ke-13 ada kardus packaging, jumlahnya ada 100 piece, dibeli per 1 piece, harga satuannya 2.000, harga totalnya 200.000. Yang ke-14 ada kertas packaging, jumlahnya ada 100 piece, dibeli per 1 piece, harga satuannya 1.000, harga totalnya 100.000. Yang ke-15 ada kertas rami, jumlah dibelinya ada 60 meter, dibeli per 30 meter, harga satuannya 12.500, harga totalnya 25.000. Yang keempat, upah karyawan, untuk jumlahnya ada 3 orang, dibeli per 1 orang, harga satunya 1 juta, harga totalnya 3 juta. Jadi total biaya produksi sebesar 4.835.000, per produknya ada 1.235.000, biaya sebulannya ada 4.835.000, dan biaya setahunnya ada Rp58.020.000. Biaya investasi yang pertama ada cetakan, jumlahnya 24 piece, harga satuannya Rp6.500, harga totalnya Rp156.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 2 tahun, biaya penyusutannya Rp6.500. Yang kedua, pinset, jumlahnya 20 piece, harga satuannya Rp1.000, harga totalnya Rp20.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 2 tahun, biaya penyusutannya Rp833,33. Yang ketiga, mangkuk, jumlahnya 20 piece, harga satuannya Rp3.500, harga totalnya Rp70.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 2 tahun, biaya penyusutannya Rp2.916,66. Yang keempat, sendok, jumlahnya 3 lusin, harga satuannya Rp8.500, harga totalnya Rp25.500, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 2 tahun, biaya penyusutannya Rp1.062,50. Yang kelima, sumpit, jumlahnya 5 pasang, harga satuannya Rp4.000, harga totalnya Rp20.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 2 tahun,
biaya penyusutannya Rp833,33. Yang keenam, gunting, jumlahnya 10 buah, harga satuannya Rp3.500, harga totalnya Rp35.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 2 tahun, biaya penyusutannya Rp60,77. Yang ketujuh, ATK, jumlahnya 1 set, harga satuannya Rp200.000, harga totalnya Rp200.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 1 tahun, biaya penyusutannya Rp16.666,66. Yang ke-8, rak display aksesoris, jumlahnya 1 buah, harga satuannya Rp500.000, harga totalnya Rp500.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 3 tahun, biaya penyusutannya Rp13.888,88. Yang ke-9, keranjang display gantung, jumlahnya 2 piece, harga satuannya Rp100.000, harga totalnya Rp200.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 3 tahun, biaya penyusutannya Rp5.555,55. Yang ke-10, tempat display anting, jumlahnya ada 1 piece, harga satuannya Rp250.000, harga totalnya Rp250.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 3 tahun, biaya penyusutannya Rp9.000. Yang ke-11 ada tempat display cincin, jumlahnya ada 3 piece, harga satuannya Rp37.500, harga totalnya Rp112.500, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 3 tahun, biaya penyusutannya Rp3.125.000. Yang ke-12, lighting, jumlahnya 5 buah, harga satuannya Rp60.000, harga totalnya Rp300.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 1 tahun, biaya penyusutannya Rp60.000. Yang ke-13 ada plang nama untuk toko, jumlahnya ada 1 buah, harga satuannya Rp600.000, harga totalnya Rp600.000, harga jualnya tidak ada, umur teknisnya 5 tahun, biaya penyusutannya Rp10.000. Ke-14, pembuatan katalog untuk di toko, jumlahnya ada 2 buku, harga satuannya Rp150.000, harga total Rp300.000, harga jual tidak ada, umur teknis 2 tahun, biaya penyusutan Rp12.500. Jadi total biaya investasinya menjadi Rp2.789.000, perharinya menjadi Rp142.942,68, per tahunnya menjadi Rp51.459.365,85, per produknya menjadi Rp1.430. Biaya operasional yang pertama ada brosur, jumlahnya 1, harga satuannya Rp200.000, harga totalnya Rp200.000. Yang kedua ada endorsement, jumlahnya 1, harga satuannya Rp500.000, harga totalnya Rp500.000. Yang ketiga ada ongkos, jumlahnya 20, harga satuannya Rp50.000, harga totalnya Rp1.000.000. Yang keempat ada sewa tempat, jumlahnya ada 1, harga satuannya Rp1.500.000, harga totalnya Rp1.500.000. Yang kelima ada pulsa internet, jumlahnya ada 1, harga satuannya Rp150.000, harga totalnya Rp150.000. Yang keenam ada jatah pameran, jumlahnya 1, harga satuannya Rp250.000, harga totalnya Rp250.000. Jadi total biaya operasionalnya menjadi Rp3.600.000. Biaya operasional per produknya menjadi Rp180.000. Total biaya, yang pertama ada biaya produksi, biayanya Rp4.835.000. Yang kedua ada biaya investasi, biayanya ada Rp2.789.000. Yang ketiga ada biaya operasional, jumlah biayanya Rp3.600.000. Jadi total biaya keseluruhannya menjadi Rp11.224.000. Perhitungan HPP dan BEP. Harga pokok produksinya, biaya tetapnya Rp3.742.942,68. HPP-nya Rp171.558
Rp85. Analisis RC-nya, produksi 3 bulan sekali, total biaya produksi 1 bulan 2.500.000, total pendapatan 7.500.000, keuntungan per bulan 3 juta, RC-nya Rp3, santunan untuk karyawan bulanan 300.000, uang bersihnya Rp2.700.000. Sebuah perusahaan diberi nama Queen Acrylic, memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. 1. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 170 juta, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik sebesar 76 juta, biaya penyusutan mobil kijang sebesar 3.500.000, biaya asuransi kesehatan sebesar 20 juta, biaya sewa gedung sebesar 70.500.000. 2. Biaya variabel per unit 20.000, yaitu terdiri dari biaya bahan baku sebesar 5.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 10.000, biaya lainnya sebesar 5.000. 3. Harga jual per unit 30.000. Sekarang mari kita hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut, baik dalam unit maupun dalam rupiah. BEP unit adalah biaya tetap per buka kurung harga per unit dikurang biaya variabel per unit tutup kurung. 170 juta per buka kurung 30.000 dikurang 20.000 tutup kurung. 170 juta per 10.000 sama dengan 17.000 unit. BEP rupiah adalah biaya tetap per buka kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit tutup kurung. 170 juta per buka kurung 10.000 dibagi 30.000 tutup kurung. 170 juta per 0,333 sama dengan 510 juta 510.510 rupiah. BEP dikurang laba sama dengan buka kurung biaya tetap plus target laba tutup kurung per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Buka kurung 170 juta ditambah 75 juta tutup kurung per buka kurung 30.000 dikurang 20.000 tutup kurung. 250 juta per 10.000 sama dengan 25.000 unit atau 750 juta, yaitu dapat dihasilkan dari 25.000 unit dikali 30.000. Mari kita buktikan perhitungan tersebut. Di atas, apakah benar dengan menjual sebanyak 25.000 unit, Queen Acrylic akan mendapatkan laba sebesar 75 juta? A. Penjualan 25.000 unit dikali 30.000, hasilnya sama dengan 750.000. B. Dikurangi 1. Biaya tetap 170 juta. Kedua, biaya variabel 25.000 dikali 20.000, hasilnya 500 juta. Biaya tetap dan biaya variabel ditambah dan hasilnya sama dengan 670 juta. C. Labanya 80 juta. Closure. Merintis usaha baru dengan membuka toko aksesoris merupakan suatu usaha yang memiliki peluang yang masih terbuka luas. Hal ini dikarenakan belum ada pesaing dalam penjualan aksesoris. Queen Acrylic merupakan produk aksesoris yang dibuat khusus secara handmade dengan pengrajin yang memiliki keahlian di bidangnya. Aksesoris yang dijual merupakan aksesoris yang lucu, unik, dan juga dengan model yang mengikuti tren fashion yang berkembang saat ini. Dan melihat kecenderungan minat konsumen dengan model simpel dan elegan. Queen Acrylic mempersembahkan berbagai macam aksesoris, berbagai dasar akrilik dengan desain yang cantik dan kualitas yang baik. Mengangkat produk lokal yang memberikan sentuhan desain masa kini, Queen Acrylic berharap dengan produk aksesoris ini bisa bersaing bukan hanya di kancah nasional, bahkan di kancah internasional. Sosial media menjadi ajang untuk produk yang memperkenalkan sisi keunikan Queen Acrylic. Dengan kerjasama antara distributor, agen, dan reseller melalui grup pengembangan usaha yang memberikan ilmu marketing dan juga diskon serta hadiah menarik dapat memacu para reseller, agen, dan distributor untuk lebih mempromosikan produk Queen Acrylic. Dengan kerjasama antara distributor, agen, dan reseller melalui grup pengembangan usaha yang memberikan
ilmu marketing dan juga diskon serta hadiah menarik dapat memacu para reseller, agen, dan distributor untuk lebih mempromosikan produk aksesoris Queen Acrylic. Oleh sebab itu, optimisme akan selalu menjadi pemicu bagi produsen Queen Acrylic dalam memproduksi beragam model aksesoris yang selalu up to date dengan jumlah produk terbatas. Dan sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan sikap kami sebagai penjual. Demikian presentasi usaha ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah membantu proses penyusunan presentasi bisnis. Kami juga berterima kasih pada pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga presentasi usaha yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semuanya. Kami berharap jika presentasi ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahap awal untuk mengembangkan usaha Queen Acrylic. Kami menyadari bahwa presentasi kami ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk pengembangan Queen Acrylic. Atas segala waktu dan perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.